seluruhnya kita surati yang berkaitan ini. Agar apa? Agar semua aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat, netizen yang ingin kasusnya terbongkar bisa segera terbongkar. Dan saya berharap teman-teman YouTuber yang lain, teman-teman pengacara yang lain yang infonya banyak yang berusaha untuk masuk ke kasus Subang, kita welcome. Ini saya tegaskan, kami dari ATS Law Firm tidak ada sifat sirik, tidak ada sifat dengki. Siapapun yang ingin membantu menuntaskan kasus Subang, ayo kita bergandengan tangan, ayo kita gotong royong. Tidak perlu saling menjelekkan, tidak perlu saling mengecilkan, tidak perlu menilai kapasitas. Kita semua punya kapasitas masing-masing. Kami dari 2021 saat ini masuk di tahun keempat gitu ya, dengan kasus Subang ini. Alhamdulillah kami berjalan dengan lillahi ta'ala, berjuang dengan lillahi ta'ala, dan alhamdulillah Allah dengar doa-doa dan semua ikhtiar kita, berikut juga dengan netizen. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai ada titik terang, terbukti 5 orang pelakunya, yang 2 sudah terbukti mendapatkan vonis, yang 3 kita berharap segera diproses agar almarhumah bisa tenang di sana, keluarga korban mendapatkan keadilan. Bagaimana sih Bang tahapannya untuk ketiga tersangka ini? Karena kan status sekarang kan berkasnya P19. Iya. Nah, agar mendapat gambaran nih para netizen tuh, bisa nggak Abang gambarkan kira-kira apa-apa saja sih yang akan dilakukan nih oleh penyidik Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi atau JPU terkait dengan kelengkapan ketiga berkas perkara agar kasusnya segera disidangkan dan tentunya akan ditahan ketiga tersangka tersebut. Itu seperti apa Bang tahapannya nih? Biar gambaran saja untuk para netizen. Yang pertama, dengan vonis Danu kemarin, Danu menyatakan tidak banding. Ya. Dan kita dengar juga dari kejaksaan tidak banding. Berarti satu poin adalah case Danu sudah inkrah. Ya. Nah, ketika seperti itu berarti asumsi kita nih, kepolisian akan segera melanjutkan melengkapi pemberkasan. Putusan ini juga akan menjadi kelengkapan pemberkasan. Kemarin kita sudah mendampingi Danu untuk diperiksa sebagai saksi. Nah, itu sudah berjalan gitu loh, Pak. Jadi proses sekarang yang kita dapat info bahwa kepolisian, kejaksaan itu sudah berjalan semua untuk mulai melanjutkan yang 3 orang pemberkasan diselesaikan sehingga bisa segera dilimpahkan, yang obstruction of justice juga dijalankan karena Danu kemarin sudah diperiksa juga, dan yayasan ini juga sudah mulai kita dengar juga sudah mulai maraton untuk pemeriksaannya gitu kan. Karena memang inilah yang harus kita tuntaskan semua gitu kan. Yayasan kalau bisa dituntaskan, semua yang ada dalam kepengurusan diperiksa dengan maksimal. Karena sudah pasti ini pelanggaran berat dan ini penzoliman terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Tidak ada muridnya, tetapi dana bos dicairkan terus. Bahkan setelah pencairan pun, setelah kejadian pembunuhan pun, pencairan itu tetap dilakukan. Luar biasa, gitu Bang. Ya, jadi kelihatan seperti memang motifnya ya, motif dan penyebabnya itu mungkin yayasan tersebut ya Bang, kelihatannya ya. Ya, bagaimana Bang? 3 aspek dalam kehidupan kita Bang ya, Bang Dede, harta, tahta, wanita. Wah, ini semua sudah tahu ya ilmunya. 3 aspek ini ada dalam kasus Subang, gitu Bang Dede. Iya, ya Bang ya, artinya Abang yakinkan kepada netizen, insya Allah ya untuk ketiga tersangka ini seperti apa gitu. Ya, kita meyakini karena negara kita ini adalah negara hukum, semua saling berkaitan. Danu, bukti-bukti, saksi-saksi itu sudah menguatkan bahwa 1, tragedi pembunuhan Subang jelas ada dan terjadi. Kedua, pelaku kasus Subang saat ini ada 5, yang 2 sudah divonis bersalah, tinggal yang 3 lagi. Gitu. Jadi dari hal ini ya kita harus meyakini bahwa negara kita adalah negara hukum dan kasus ini pasti harus dituntaskan. Gitu Bang. Ya, jadi ada satu lagi Bang, saya ingat nih. Netizen atau orang-orang yang memang kontra dengan putusan pengadilan vonis terhadap terdakwa Yosef Hidayah itu katanya kenapa hakim juga ragu hanya memvonis perkara pidana 340 pembunuhan berencana hanya 20 tahun, dan juga kenapa juga Mimin sampai sekarang statusnya masih wajib lapor, sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Nah, itulah katanya indikasi bahwa ada keraguan-raguan dari penyidik, dari majelis hakim. Nah, ini gimana tanggapannya Bang? Ya, kalau kita
menyimpulkan gerak-gerik majelis hakim sehingga itu menjadikan alat kita untuk melemahkan putusan hakim, menurut saya tidak tepat. Itu Bang Dede, karena hakim ini, majelis hakim ini sudah menjalankan proses ini dengan sebaik-baiknya, dengan maraton, dan kita mengikuti proses persidangan ini luar biasa. Fakta-fakta sidang sudah diinikan. Masalah hakim itu mau memberikan vonis banyak sekali loh Bang Dede, kasus pembunuhan yang terjadi di negara kita, ada yang 15 tahun walaupun itu berencana, ada yang 20 tahun, ada yang mati, ada yang semuanya kan punya pertimbangan Bang Dede, semuanya ada pertimbangan. Dan sekarang yang membuat pihak-pihak yang meragukan itu kan harus ada dasar. Kalau cuma dasar itu juga, dasar hanya melihat gerak-gerik putusan apa itu kan sebetulnya enggak. Kalau bisa bantah kesaksian saksi, bantah, kita punya bantahan terhadap saksi A yang lewat itu tidak benar karena mata yang lewat pasti ya kan, pasti rabun, nggak benar. Ada pembuktian. Ini membantah fakta sidang di luar persidangan. Iya, tapi di luar persidangan hanya ngomong. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu. Berarti kan saya mesti bertanya. Iya. Orang-orang ini apakah ingin kasus Subang terbongkar? Iya. Atau memang membuat jelimet? membuat jelimet saja, atau memang menggiring opini, Pak? Menggiring opini karena pesanan oknum tertentu. Nah, ini kita sayangkan. Makanya dari awal saya sudah sampaikan, silahkan siapapun yang mau masuk ke kasus Subang, kami welcome. Silahkan saja. Hanya satu, ini adalah kasus pembunuhan. Hati-hati, ini semua kita milik Allah. Sedikit saja kita punya ambisi, sedikit saja kita punya niat yang tidak baik dalam hati kita, saya meyakinkan tidak ada keberkahan sedikit pun yang akan kita terima. Yang ada kita malah capek, uang habis, akhirnya kita neken sana, neken sini, dan lain-lain. Alhamdulillah, kami dari ATS Lokom, dari 4 tahun yang lalu, 2021 kami pegang perkara ini. Allah selalu berikan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah bukan buat saya doang, semua netizen, semua YouTuber yang benar-benar berjuang lillahi ta'ala untuk kasus ini, saya yakin semuanya pasti memiliki keberkahan masing-masing. Amin. Ya Allah. Itu kita tidak mungkin miskin, tidak mungkin. Alhamdulillah, kami yang dulu kami berangkat ke sini, kita baru bisa begini, sekarang kita berangkat ke sini di 4 tahun yang lalu, tambah diberikan keberkahan sama Allah. Itu kuncinya keikhlasan Bang Dede.